Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Nyata dan inspiratif, Zangda derita menguatkan batinnya. Raih penghargaan hanya ingin mamah pulang. Cerita ini berkisah tentang seorang anak kecil bernama Zangda. Ia hidup hanya dengan si ayah yang sakit-sakitan. Si kecil Zangda tidak menyerah. Ia bekerja keras, belajar, dan sangat tekun untuk menyembuhkan ayahnya dan sekaligus bisa melewati ujian berat di kehidupan yang berada di garis kemiskinan. Semua berakhir manis, namun sekaligus mengharukan. Zangda akhirnya mendapat penghargaan dari kerja keras dan ketekunan dalam kemiskinannya. Namun apa yang diinginkan bukan hadiah besar, uang, atau kekayaan. Si kecil Zangda hanya menginginkan agar ibu atau mamahnya pulang ke rumah. Zangda harus menanggung beban hidup yang berat ketika usianya masih sangat belia. Di tahun 2001, ketika usianya menjelang 10 tahun, Zangda harus menerima kenyataan bahwa ibunya lari dari rumah. Sang ibu kabur karena tak tahan dengan kemiskinan yang mendera keluarganya. Si ibu pergi karena merasa tak sanggup lagi mengurus suaminya yang lumpuh tak berdaya dan tanpa harta, dan ia tak mau menafkahi keluarganya. Maka Zangda yang tinggal berdua dengan ayahnya yang lumpuh harus mengambil alih semua pekerjaan keluarga. Ia harus mengurus ayahnya, mencari nafkah, mencari makanan, memasaknya, memandikan sang ayah, mencuci pakaian, mengobatinya, dan sebagainya. Yang patut dihargai, ia tak mau putus sekolah. Setelah mengurus ayahnya, ia pergi ke sekolah berjalan kaki melewati hutan kecil dengan mengikuti jalan menuju tempatnya mencari ilmu. Selama dalam perjalanan, ia memakan apa saja yang bisa mengenyangkan perutnya. Mulai dari memakan rumput, dedaunan, dan jamur-jamur untuk berhemat. Tak semua bisa jadi bahan makanannya. Ia menyeleksi berdasarkan pengalaman. Ketika satu tumbuhan merasa tak cocok dengan lidahnya, ia tinggalkan dan beralih ke tanaman yang lain. Sangat beruntung karena ia tak memakan dedaunan atau jamur yang beracun. Usai sekolah, agar dirinya bisa membeli makanan dan obat untuk sang ayah, Zangda bekerja sebagai tukang batu. Ia membawa keranjang di punggung dan pergi menjadi pemecah batu. Upahnya ia gunakan untuk membeli aneka kebutuhan seperti obat-obatan untuk ayahnya, bahkan makanan untuk berdua, dan sejumlah buku untuk ia pelajari. Zangda ternyata adalah anak yang cerdas. Ia tahu ayahnya tak hanya membutuhkan obat yang harus diminum, tetapi diperlukan obat yang harus disuntikan. Karena tak mampu membawa sang ayah ke dokter atau ke klinik terdekat, Zangda justru mempelajari bagaimana cara menyuntik. Ia beli bukunya untuk ia pelajari caranya. Setelah bisa, ia membeli jarum suntik dan obatnya lalu menyuntikannya secara rutin pada sang ayah. Kegiatan merawat ayahnya terus dijalaninya hingga sampai 5 tahun. Rupanya kegigihan Zangda yang tinggal di Nanjing, Provinsi Zhejiang, menarik pemerintah setempat. Pada Januari 2006, pemerintah Cina menyelenggarakan penghargaan nasional pada tokoh-tokoh inspiratif nasional. Dari 10 nama pemenang, 1 diantaranya terselip nama Zangda. Ternyata ia menjadi pemenang termuda. Acara pengukuhan dilakukan melalui siaran langsung televisi secara nasional. Zangda si pemenang diminta tampil ke depan panggung. Seorang pemandu acara menanyakan kenapa ia mau berkorban seperti itu padahal dirinya masih anak-anak. Hidup harus berjalan, tidak boleh menyerah, tidak boleh melakukan kejahatan, harus menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, katanya. Setelah itu suara gemuruh penonton memberinya aplaus. Pembawa acara menanyainya lagi, "Zangda,
Sebut saja apa yang kamu mau, sekolah di mana, dan apa yang kamu inginkan. Berapa uang yang kamu butuhkan sampai kamu selesai kuliah dan mau kuliah di mana. Pokoknya apa yang kamu idam-idamkan sebutkan saja. Di sini ada banyak pejabat, pengusaha, dan orang terkenal yang hadir. Saat ini juga ada ratusan juta orang yang sedang melihat kamu melalui layar televisi. Mereka bisa membantumu. Papar pembawa acara. Zhangda terdiam. Keheningan pun menunggu ucapannya. Pembawa acara harus mengingatkannya lagi. Sebut saja, katanya menegaskan. Zhangda yang saat itu sudah berusia 15 tahun pun mulai membuka mulutnya dengan bergetar. Semua hadirin di ruangan itu dan juga jutaan orang yang menyaksikan langsung melalui televisi terdiam menunggu apa keinginan Zhangda. Saya mau Mama kembali. Mama kembalilah ke rumah. Aku bisa membantu Papa. Aku bisa mencari makan sendiri. Mama, kembalilah, kata Zhangda yang disambut tetesan air mata haru penonton. Zhangda tidak meminta hadiah uang atau materi atas ketulusannya berbakti kepada orang tuanya. Padahal saat itu semua yang hadir bisa membantu mewujudkannya. Di mata Zhangda, mungkin materi bisa dicari sesuai dengan kebutuhannya, tetapi seorang ibu dan kasih sayangnya itu tak ternilai. Pelajaran moral yang tampak sederhana tetapi amat bermakna. Karakter seorang manusia bukan dibentuk oleh agama atau oleh cerita-cerita yang memberi harapan-harapan dan ilusi-ilusi yang memabokkan, tapi ditentukan oleh kemauan dan niat baik untuk jadi manusia yang berguna bagi sesamanya. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.